Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi chapter 5 mengenai Organizational Analysis dan Competitive Advantage. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Di sini ada saya, Stephanie Theodora, kemudian ada Daniel Unggun, Brigita Virginia, Laurentius Axel, dan Crescencia Nopeling. Penjelasan akan dimulai dengan sebuah case pembuka dari perusahaan Bombardier dan pesawat series C. Jadi, perusahaan Bombardier ini adalah perusahaan mobil salju komersial di Quebec, Ontario. Mereka menghasilkan mobil salju multi penumpang yang diciptakan oleh foundernya yang bernama Joseph Armand Bombardier. Pertama-tama, perusahaan ini melakukan diversifikasi pada truk multi passenger untuk lokasi yang sulit dijangkau. Kemudian, mereka juga menghasilkan Ski-Doo pada tahun 1959. Nah, ternyata Ski-Doo ini sangat sukses dan membuat perusahaan ini semakin terkenal. Kemudian perusahaan juga mulai mengakuisisi perusahaan kereta api dan transportasi dan menjadi pemimpin dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Kemudian mereka juga mulai masuk ke industri kedirgantaraan dengan mengakuisisi Canada Air. Nah, dengan mengakuisisi ini mereka menghasilkan pesawat yang dinamakan CRJ atau Canada Air Regional Jet. Canada Air Regional Jet ini juga sangat sukses dan kemudian perusahaan mulai lagi melirik industri manufaktur pesawat terbang. Karena selama beberapa tahun perusahaan Bombardier ini sangat sukses menerapkan berbagai langkah strategisnya, mereka menjadi pemain dominan untuk pasar yang bisa dikatakan hampir tidak ada persaingannya. Oleh sebab itu, ketika mereka mengakuisisi industri kedirgantaraan, kita tahu bahwa di dalamnya sudah ada dua perusahaan raksasa, yaitu Airbus dan Boeing. Kedua perusahaan itu kemudian menjadi persaingan yang sangat kuat untuk perusahaan Bombardier. Ketika mereka masuk ke dalam industri kedirgantaraan, langkah ini secara instan menempatkan mereka dalam bidang persaingan yang dikelola dengan teknik yang berbeda, baik dari sisi produksi hingga ke penjualan. Namun, karena perusahaan Bombardier sangat sukses dan mulai meremehkan hal tersebut, ketika mereka merevisi series pesawatnya, mereka mengalami banyak sekali kesalahan langka dan penundaan, sehingga pada tahun 2015, Pierre Bourdin sebagai generasi ketiga itu mengundurkan diri, karena perusahaan ini dengan pesawat C-Series-nya kalah bersaing. Kemudian mereka juga meminta bantuan pemerintah Kanada untuk menalangi dana tersebut. Berkaca dari case tersebut, kita menjadi sadar bahwa pentingnya dilakukan pemindaian ataupun penganalisan lingkungan eksternal bagi sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencari peluang maupun ancaman, karena perusahaan bisa menjadi memahami lingkungan kompetitifnya. Analisis inilah yang kita sebut sebagai analisis strategis. Namun, perusahaan juga tidak boleh hanya berkaca pada lingkungan eksternal. Mereka juga harus mulai melihat ke dalam dirinya sendiri, yaitu lingkungan internal, supaya bisa mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga perusahaan ini bisa memanfaatkan peluang sambil menghindari ancaman yang ada. Inilah yang kita sebut sebagai analisis organisasi, di mana analisis organisasi ini berkaitan dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya dan kompetensi dari sebuah organisasi. Selanjutnya itu pengertian sumber daya. Sumber daya adalah aset organisasi dan demikian merupakan blok bangunan dasar sebuah organisasi, di mana sumber daya itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada aset berwujud seperti pabrik, peralatan, kemudian ada aset manusia seperti jumlah karyawan, keterampilan, motivasi mereka. Selanjutnya ada aset tidak berwujud seperti teknologi, hak paten, dan hak cipta. Yang D itu ada budaya dan yang terakhir ada reputasi. Berbicara mengenai sumber daya, erat kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai kapabilitas. Jadi kapabilitas itu mengacu pada kemampuan sebuah perusahaan atau korporasi untuk mengeksploitasi sumber dayanya. Biasanya jenis-jenis kapabilitas itu terdiri dari kapabilitas pemasaran, manufaktur, dan sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya juga erat kaitannya dengan kompetensi, di mana hal ini merujuk pada integrasi dan koordinasi lintas fungsi dari kemampuan dalam suatu perusahaan. Misalnya ketika suatu perusahaan ingin mengembangkan sebuah produk baru, tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu divisi saja. Namun hal ini merupakan gabungan dari beberapa divisi seperti produksi, R&D, pemasaran, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai kompetensi, kompetensi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada core kompetensi atau kompetensi inti, yaitu kumpulan kompetensi yang melintasi batas-batas divisi, tersebar luas di dalam perusahaan, dan merupakan sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan dengan sangat baik. Yang kedua yaitu distinctive kompetensi atau kompetensi unik. Jadi,
merujuk pada suatu sumber daya yang unik atau kompetensi inti yang lebih unggul dari yang ada di dalam suatu lingkungan kompetisi. Selanjutnya itu, kita juga bisa mengatakan suatu perusahaan ini memiliki sumber daya dan kapabilitas yang sangat bernilai jika sumber daya atau kapabilitas tersebut mampu memberikan sebuah perusahaan atau organisasi kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Ada sebuah pendekatan yang dikenalkan oleh J. Verney pada tahun 1984 yang kita sebut sebagai Fryer Framework, di mana dalam kerangka kerja ini atau Fryer Framework ini terdapat 4 buah pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan untuk menilai apakah perusahaan pada akhirnya memiliki keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu V atau valuable. Valuable atau berharga. Jadi ketika perusahaan ingin mengevaluasi sumber daya dan kompetensi yang dimiliki, perusahaan itu harus bertanya, apakah kompetensi atau sumber daya dimiliki itu memiliki nilai yang lebih kepada pelanggan dan bisa memberikan keunggulan kompetitif. Jika perusahaan menjawab iya untuk pertanyaan pertama, maka perusahaan bisa lanjut ke pertanyaan kedua yaitu kelangkaan. Namun jika perusahaan menjawab tidak untuk pertanyaan pertama, maka kompetensi atau sumber daya tersebut bisa digolongkan ke dalam dua. Yang pertama bisa langsung dieliminasi oleh perusahaan, atau yang kedua bisa dijadikan alternatif oleh perusahaan. Selanjutnya, kelangkaan. Jadi, apakah tidak ada pesaing yang mampu memilikinya atau tidak ada pesaing yang memiliki sumber daya atau kompetensi pada tingkat yang relatif sama? Nah, seperti yang kita tahu, bahwa jika satu perusahaan memiliki sumber daya atau kompetensi yang kurang lebih sama, maka perusahaan harus menghapuskan kelangkaan dari Fryer Framework tersebut. Yang ketiga yaitu imitabilitas atau imitability. Jadi, apakah pesaing memiliki kemampuan untuk meniru? Seperti yang kita tahu, ketika suatu perusahaan sudah melakukan atau berhasil melakukan sesuatu atau dalam hal menciptakan produk, maka akan menjadi incaran dari para pesaingnya. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki tingkat imitabilitas yang tinggi supaya tidak dapat ditiru oleh para pesaingnya. Dan yang keempat yaitu ada organisasi. Jadi apakah perusahaan itu terorganisir untuk mengeksploitasi sumber daya? Karena sumber daya yang baik itu juga tidak terlepas dari kinerja perusahaan atau organisasi yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa atau berapa alasan core kompetensi itu mudah ditiru. Yang pertama itu ada transparansi. Jadi transparansi adalah kecepatan perusahaan lain dalam memahami hubungan sumber daya dan kapabilitas yang mendukung strategi perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Kedua yaitu ada transmissibilitas, yaitu kemampuan pesaing untuk mengumpulkan sumber daya dan kapabilitas yang diperlukan untuk mendukung tantangan kompetitif. Dan yang ketiga yaitu ada replikabilitas, yaitu kemampuan pesaing untuk menggunakan sumber daya dan kemampuan yang digandakan untuk meniru kesuksesan perusahaan lain. Selanjutnya itu ada 4 cara korporasi atau perusahaan untuk memperoleh akses ke dalam kompetensi khusus atau distinctive competencies. Yang pertama itu dapat berupa pemberian aset seperti paten utama. Misalnya pada hal perusahaan Xerox yang tumbuh berdasarkan penyalinan aslinya. Yang kedua, dapat diperoleh dari orang lain. Misalnya ketika perusahaan Disney membeli Pixar untuk membangun kembali dirinya dalam pasar film animasi. Yang ketiga, dapat dibagikan dengan unit bisnis atau mitra aliansi lain. Misalnya perusahaan LG yang telah menggunakan keahlian elektrik dan produksinya ke dalam peralatan dan dengan kesuksesannya itu sangat mencengangkan di pasar. Dan keempat, dapat dibangun dan diakumulasikan dengan hati-hati dari waktu ke waktu di dalam perusahaan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brigita mengenai bisnis model. Oke, thank you Tiffany. Stephanie next. Business models atau model bisnis adalah metode perusahaan untuk menghasilkan uang dalam lingkungan bisnis saat ini. Mempelajari model bisnis yang digunakan tentu tidak boleh terlewati saat kita menganalisis perusahaan. Inti dari bisnis model ini adalah bagaimana sih perusahaan memperoleh pendapatan dan menghasilkan laba. Next. Ada 5 elemen model bisnis yaitu siapa yang dilayani, apa yang diberikan, bagaimana menghasilkan uang, bagaimana perusahaan memiliki sesuatu yang berbeda dan mempertahankan keunggulan kompetitif, serta bagaimana menyediakan produk atau layanannya. Bisnis model yang simple ada juga yang rumit. Yang simple itu seperti menjual barang atau jasa dengan harga jual yang lebih tinggi daripada modal. Nah, beberapa bisnis model lainnya itu seperti berikut. Next.
Customer Solutions Model, ini contohnya itu konsultan. Jadi yang dijual itu bukan produk, tapi yang dijual itu solusi kepada customer. Yang kedua ada Profit Pyramid Model, melayani banyak pasar dengan banyak merek. Misalnya, menjual produk dengan harga murah dan margin keuntungan tipis ataupun rugi. Kemudian jual juga produk dengan kategori yang sama dengan harga tinggi dan margin keuntungan lebar untuk menutupi kerugian penjualan produk low quality tadi. Kemudian ada multi-component system atau install based model. Perusahaan menjual produk intinya dengan harga BEP atau break even price ataupun kadang harga rugi. Kemudian perusahaan menjual produk pelengkap dengan margin tinggi. Misalnya Gillette, ia menjual alat pisau cukur itu dengan harga BEP tapi dia jual pisau isik ulangnya atau penggantinya dengan harga yang lebih tinggi. Next. Ada advertising model, produk dasarnya ditawarkan gratis tetapi menghasilkan uang dari iklan. Contohnya itu seperti Google. Kita bisa akses Google dengan gratis dari mana saja, maka dari itu banyak sekali pengguna Google. Dari sana, Google bisa memperoleh income atau pendapatan dari menjual slot iklan maksud saya. Sama seperti aplikasi View, Spotify, dan lainnya. Mereka memberikan produk-produk gratis yang terbatas tapi menghasilkan uang dari iklan. Jika ingin terbebas dari iklan, maka harus membayar fee berlangganan atau fee premium. Selanjutnya ada switchboard model. Perusahaan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, seperti Shopee dan Tokopedia. Pasti teman-teman di sini berpikir untungnya Shopee dari mana sih sebelum menerima iklan-iklan dan sponsor-sponsor seperti dari ShopeePay dan lainnya. Sebenarnya banyak revenue stream untuk Shopee, tapi dari model bisnisnya sendiri, yang mana uang akan diteruskan kepada penjual ketika pembeli sudah klik barang diterima. Nah, di sini uang yang sudah pembeli transferkan ke Shopee akan mengendap di akun Shopee. Shopee dapat memanfaatkan uang mengendap ini untuk dibelikan investasi dan lainnya. Ini cuma salah satu revenue stream dari Shopee. Teman-teman bisa cari tahu lagi sendiri karena di sini saya cuma mau emphasize bahwa di switchboard model ini salah satu celah untuk ambil untung itu di sana. Kemudian ada time model. Kunci di model ini adalah research and development produk dan kecepatannya. Keuntungan diperoleh karena suatu produk merupakan inovasi terbaru dan pertama yang sebelumnya tidak ada. Ketika mulai muncul kompetitor, perusahaan harus bergerak lebih cepat lagi dengan inovasi barunya. Next. Ada efisiensi model. Pada model ini, perusahaan menunggu hingga produk atau jasa yang ia tawarkan sudah menjadi umum dan sudah diterima oleh orang-orang banyak. Kemudian ia masuk dengan harga rendah dan menarget pasar massal. Kemudian ada blockbuster model, fokus pada beberapa produk dengan potensi pengembalian yang tinggi. Ini biasanya ada di industri farmasi dan perfilman. Mereka berinvestasi besar pada beberapa produk dengan potensi pengembalian yang tinggi, terutama jika produk itu dapat dilindungi oleh paten. Kemudian ada profit multiplier model. Mudahnya itu produk ini tidak menghasilkan satu income saja, tapi bisa beberapa. Misalnya Walt Disney menciptakan berbagai karakter kartun melalui film. Nah, income-nya tidak hanya dari film saja. Karakter ini kemudian dihadirkan di taman hiburannya, kemudian dijual boneka-bonekanya, dan lainnya yang mana memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi. Next. Ada entrepreneurial model, menawarkan produk atau layanan khusus ke ceruk pasar yang kecil. Ceruk pasar yang kecil ini maksudnya ke pasar yang terlalu kecil untuk dapat bermanfaat bagi pesaing besar, tapi memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat. Contohnya, perusahaan kecil berteknologi tinggi membuat prototipe inovatif untuk menjual perusahaannya kepada pemain yang lebih besar, padahal ia sendiri belum pernah membuat dan menjual produk. Kemudian ada de facto industry standard model, itu menjual produk dengan harga rendah atau gratis untuk memenuhi pasar dan menjadi standar di industri itu. Setelah banyak pengguna dan produk atau layanan dominan di industri atau pasar tersebut, perusahaan menawarkan produk dengan margin lebih tinggi dengan standar tersebut. Contohnya, itu LinkedIn. Awalnya ia gratis hingga hampir semua orang mencari pekerjaan atau mencari karyawan melalui LinkedIn. Atau dengan kata lain, bergantunglah dengan LinkedIn, dan LinkedIn sudah menjadi standar ya di industri sekarang. LinkedIn sudah de facto. Setelah itu LinkedIn membuat fitur premium. Next. Nah, selanjutnya akan dibahas value chain analysis atau analisis rantai nilai. Ini adalah sekumpulan aktivitas penciptaan nilai terkait. Dimulai dari pemasok, kemudian berbagai aktivitas yang bernilai tambah dalam proses produksi, dan diakhiri dengan produk atau layanan tiba di tangan konsumen akhir. Suatu perusahaan bisa saja hanya merupakan bagian kecil dari value chain ini. Sangat sedikit perusahaan yang memiliki seluruh value chain produknya sendiri. Next.
Dalam menganalisis keseluruhan rantai nilai suatu produk, meskipun operasi perusahaan kadang naik, kadang turun di seluruh rantai industri, biasanya setiap perusahaan punya bidang keahlian di mana aktivitas utamanya berada. Pusat gravitasi perusahaan, bagian inti dari rantai nilai di mana tempat keahlian dan kapabilitas terbesar perusahaan berada. Ini adalah kompetensi intinya perusahaan. Biasanya merupakan titik awal perusahaan. Setelah perusahaan berhasil membangun dirinya pada titik ini, dengan memperoleh keunggulan kompetitif, salah satu langkah strategis pertamanya adalah bergerak maju atau mundur sepanjang rantai nilai untuk mengurangi biaya, menjamin akses ke bahan baku utama, atau lainnya. Proses ini disebut integrasi vertikal yang akan dijelaskan lebih detail di bab 7. Di sebagian besar industri, value chain dapat dibagi menjadi dua segmen, yaitu upstream dan downstream, hulu dan hilir. Misalnya di industri perminyakan. Upstream itu eksplorasi minyak, pemboran, dan pemindahan minyak mentah ke kilang. Downstream itu ada aktivitas pemurnian minyak, pengangkutan, pemasaran, dan penjualan. Walaupun ada perusahaan yang terintegrasi sepenuhnya dari segmen upstream hingga downstream, biasanya mereka lebih ahli di satu segmen saja, tidak keduanya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu perusahaan punya pusat gravitasi perusahaan. Saya beri contoh lagi, perusahaan minyak British Petroleum lebih unggul di aktivitas upstream, sedangkan Amoco lebih unggul di aktivitas downstream. Untuk kasus ini, pada akhirnya mereka bergabung menjadi BP Amoco untuk memaksimalkan perusahaannya masing-masing. Namun, untuk kasus lain, bisa saja perusahaan yang unggul di segmen downstream ataupun upstream memilih melakukan outsourcing untuk aktivitas yang mereka kurang kuasai atau kurang ahli. Ini kembali lagi kepada keputusan dan pertimbangan perusahaan. Next. Setiap perusahaan memiliki rantai nilai internal aktivitasnya sendiri. Ini adalah contoh rantai nilai pada perusahaan manufaktur. Kegiatan utamanya adalah yang kami beri tanda merah dan kegiatan pendukungnya adalah yang kami beri tanda biru. Bisa dilihat di sini yang tanda merah itu aktivitas-aktivitas manufaktur ya, manufacturing, sedangkan yang biru itu yang mendukungnya seperti HR, Human Resource Management, Technology Development yang bukan inti dari perusahaan manufaktur. Next. Setiap lini produk perusahaan memiliki rantai nilai yang berbeda. Karena sebagian besar perusahaan membuat beberapa produk atau layanan yang berbeda, analisis internal perusahaan melibatkan analisis serangkaian rantai nilai yang berbeda juga. Analisis sistematis dari aktivitas nilai dapat mengarah pada pemahaman lebih dalam tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perbedaan di antara rantai nilai pesaing adalah sumber utama keunggulan kompetitif. Next. 3 langkah analisis rantai nilai perusahaan. Yang pertama adalah memeriksa setiap rantai nilai lini produk dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas yang terlibat dalam memproduksi produk atau layanan. Aktivitas diuji dengan trial dan aktivitas yang lulus merupakan kompetensi intinya atau area kelemahan perusahaan. Yang kedua, memeriksa hubungan dalam setiap rantai nilai lini produk. Hubungan ini merujuk pada hubungan antara cara satu aktivitas nilai, misalnya di sini kita contohkan pemasaran, dengan biaya kinerja aktivitas lain, misalnya quality control, berarti pemasaran dengan quality control. Melakukan quality control 100% memang lebih mahal daripada quality control yang umumnya hanya dilakukan sebesar 10% dari batch produk tersebut. Tapi peningkatan biaya itu diimbangi dengan penghematan dari pengurangan jumlah orang dan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan dan meningkatkan waktu sales untuk menjual produk daripada melayani komplain produk. Ini juga dapat digunakan perusahaan secara keseluruhan sebagai pembeda jika dibandingkan dengan kompetitor dan menjadi peluang bagi perusahaan untuk menghargai produknya lebih mahal. Dan yang terakhir atau step ketiganya adalah memeriksa potensi sinergi di antara rantai nilai lini produk atau unit bisnis yang berbeda. Setiap elemen nilai, misalnya manufaktur itu mempunyai skala ekonomi yang melekat, yaitu aktivitas manufaktur dilakukan dengan biaya per unit output serendah mungkin jika produk tertentu diproduksi pada jumlah tertentu. Jika produk tertentu tidak diproduksi pada jumlah yang tidak cukup tinggi untuk memperoleh biaya terendahnya, maka jika ada sinergi, produk lain dapat digunakan untuk menggantikan untuk berbagi saluran distribusi yang sama. Biaya produksi bersama beberapa produk bisa saja lebih rendah daripada biaya produksi yang terpisah. Jadi ada dua produk yang berbagi aktivitas padahal memiliki rantai nilainya masing-masing. Next. Scanning functional resources and capabilities memindai sumber daya dan kemampuan fungsional. Cara paling mudah menganalisis value chain atau rantai nilai perusahaan adalah dengan memeriksa area fungsional tradisional untuk mengetahui potensi, kekuatan, dan kelemahan.
Sumber daya dan kapabilitas fungsional tidak hanya mencakup aset keuangan, fisik, manusia di setiap area, namun juga kemampuan orang di setiap area untuk merumuskan dan melaksanakan tujuan fungsional, strategi, dan kebijakan yang diperlukan. Sumber daya dan kapabilitas ini mencakup pengetahuan tentang konsep analitis dan teknik prosedural yang umum di setiap area dan kemampuan orang di setiap area untuk menggunakannya secara efektif. Selain fungsi bisnis biasa seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan lainnya, pada bab ini juga akan dibahas struktur dan budaya sebagai bagian penting dari rantai nilai perusahaan bisnis yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Crescencia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktural organization design. Next. Terdapat variasi bentuk struktural yang hampir tak terbatas. Tipe dasar tertentu mendominasi dalam organisasi modern yang kompleks. Struktur konglomerat adalah varian dari struktur divisi dan karenanya tidak digambarkan sebagai struktur keempat. Jika salah satu struktur dasar tidak dengan mudah mendukung strategi yang sedang dipertimbangkan, manajemen puncak harus memutuskan apakah strategi yang diusulkan layak atau apakah struktur harus diubah ke struktur yang lebih rumit seperti matriks. Secara umum, setiap struktur cenderung mendukung beberapa strategi perusahaan lebih baik daripada yang lain. Yang pertama, next. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Struktur sederhana tidak memiliki kategori fungsional atau produk dan sesuai untuk pengusaha kecil perusahaan yang didominasi dengan satu atau dua lini produk yang beroperasi di ceruk pasar yang cukup dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional sesuai untuk perusahaan menengah dengan beberapa lini produk dalam satu industri. Karyawan cenderung menjadi spesialis dalam fungsi bisnis yang penting bagi industri tersebut seperti manufaktur, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Dalam tahapan pengembangan ini adalah perusahaan tahap 2. Yang ketiga yaitu struktur divisi. Struktur divisi sesuai untuk perusahaan besar dengan banyak lini produk di beberapa industri terkait. Karyawan cenderung menjadi spesialis fungsional yang diatur menurut perbedaan produk atau pasar. Dalam tahapan pengembangan ini adalah perusahaan tahap 3. Yang keempat yaitu unit bisnis strategi. Adalah modifikasi dari struktur divisi. Unit bisnis strategis adalah divisi atau kelompok divisi yang terdiri dari segmen pasar produksi independen yang diberi tanggung jawab dan kewenangan utama untuk mengelola area fungsional sendiri. Unit bisnis strategi bisa dalam berbagai ukuran atau level, tetapi harus memiliki misi unik, pesaing yang dapat diidentifikasi, fokus pasar eksternal, dan kontrol fungsi bisnis. Yang kelima yaitu struktur konglomerat. Struktur konglomerat sesuai untuk perusahaan besar dengan banyak lini produk di beberapa industri yang tidak terkait. Variasi dari struktur divisi, struktur konglomerat biasanya merupakan gabungan dari perusahaan independen. Next. Kultur. Budaya perusahaan adalah kumpulan keyakinan, harapan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan dimiliki oleh anggota perusahaan dan ditransmisikan dari satu generasi karyawan ke generasi lainnya. Budaya perusahaan secara umum mencerminkan nilai-nilai pendiri dan misi perusahaan. Ada 3 cara untuk melakukan pekerjaan, apapun cara yang benar, cara yang salah, dan cara perusahaan. Di sekitar sini kami selalu melakukan beberapa hal yang dengan cara perusahaan. Next. Budaya perusahaan memiliki 2 atribut yang berbeda. Intensitas. Intensitas adalah sejauh mana anggota suatu unit menerima norma, nilai, atau konten budaya lain yang terkait dengan unit tersebut. Dan yang kedua yaitu integrasi budaya. Integrasi budaya adalah sejauh mana unit di seluruh organisasi berbagi budaya yang sama. Semua karyawan cenderung memegang nilai dan norma budaya yang sama. Sebaliknya, perusahaan yang terstruktur ke dalam unit yang beragam berdasarkan fungsi atau divisi biasanya menunjukkan beberapa struktur yang kuat dan budaya perusahaan yang kurang terintegrasi. Next. Budaya perusahaan memiliki beberapa fungsi penting dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu menyampaikan rasa identitas bagi karyawan.
membantu membangkit komitmen karyawan terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, menambah stabilitas organisasi sebagai sistem sosial, berfungsi sebagai kerangka acuan bagi karyawan untuk digunakan dalam memakai organisasi kegiatan dan digunakan sebagai panduan untuk perilaku yang sesuai. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi marketing issue. Yang pertama yaitu marketing position and segmentation. Posisi pasar berurusan dengan pertanyaan siapakah pelanggan kami. Ini mengacu pada pemilik area tertentu untuk konsentrasi pemasaran dan dapat dinyatakan dalam istilah pasar, produk, dan lokasi geografis. Melalui riset pasar, perusahaan dapat memperhatikan segmentasi pasar dengan beberapa produk atau layanan sehingga manajer dapat menentukan apa yang dicari, jenis produk baru apa yang akan dikembangkan, dan bagaimana memastikan bahwa banyak produk perusahaan tidak bersaing secara langsung satu sama lain. Yang kedua yaitu marketing mix. Marketing mix mengacu pada kombinasi tertentu dari variabel kunci di bawah kendali perusahaan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi permintaan atau untuk mendapat keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu product life cycle. Seperti yang digambarkan pada buku pada gambar 54, siklus hidup produk adalah grafik yang menunjukkan waktu yang diplotkan terdapat penjualan suatu produk saat bergerak dan pengenalan melalui pertumbuhan dan kematangan penurunan. Konsep ini digunakan oleh manajer pemasaran umum yang membahas tentang siklus hidup produk atau kelompok produk tertentu dan kaitannya dengan kemungkinan keberadaan dari siklus hidup. Dari perspektif manajemen strategi, konsep ini bernilai kecil karena posisi sebenarnya dari setiap produk dan kurva sebenarnya dari produk tersebut hanya dapat dipastikan setelahnya. Selanjutnya yaitu brand and corporation reputation. Brand adalah merupakan elemen vital untuk mengembangkan perkembangan bisnis, dan corporation reputation memiliki peran penting bagi keberhasilan bisnis dan menjadi salah satu aset yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Damian. Next. Selanjutnya adalah strategic financial issues. Seorang manajer keuangan harus memastikan bahwa sumber dana, penggunaan dana, dan pengendalian dana yang terbaik. Perusahaan harus mengumpulkan dan mengalokasikan dana untuk penggunaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, aliran dana yang terjadi dalam perusahaan harus benar-benar dipantau. Semua alokasi dana yang akan dan sudah terjadi harus berdasarkan strategi perusahaan, yang di mana salah satu faktor yang mempengaruhi strategi perusahaan adalah struktur modal perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang yang meningkat cenderung akan menghindari risiko dan kurang berminat dalam research and development. Dalam strategic financial issue ini ada dua yang perlu dibahas, yaitu financial leverage dan capital budgeting. Dalam financial leverage adalah campuran dana jangka pendek dan jangka panjang yang dihasilkan secara eksternal terkait dengan jumlah dan waktu dana yang dihasilkan secara internal harus sesuai dengan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Konsep leverage atau perbandingan hutang terhadap total aset sangat membantu dalam menggambarkan bagaimana hutang digunakan untuk meningkatkan pendapatan bagi para pemegang saham. Leverage yang tinggi dapat dianggap sebagai kekuatan perusahaan pada saat kemakmuran dan peningkatan penjualan, atau sebagai kelemahan pada saat resesi dan penurunan penjualan. Karena leverage memperbesar efek laba per saham dari peningkatan atau penurunan penjualan aktual. Penelitian menunjukkan bahwa leverage yang besar memiliki dampak positif pada kinerja untuk perusahaan di lingkungan yang stabil dan memiliki dampak negatif bagi perusahaan yang berada di lingkungan yang dinamis. Next. Selanjutnya adalah capital budgeting. Capital budgeting adalah analisis dan membuat peringkat atau ranking kemungkinan investasi aset tetap seperti bangunan, tanah, dan peralatan dalam hal pengeluaran tambahan dan penerimaan tambahan yang akan dihasilkan dari setiap investasi. Anggaran investasi tersebut akan diperingkat sesuai dengan kinerja
dengan kinerja kriteria. Misalnya tingkat return yang diinginkan atau kapan kita akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Next. Selanjutnya adalah strategic research and development. Manajer research and development bertanggung jawab dalam menyarankan dan mengimplementasikan strategi teknologi perusahaan yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pekerjaan manajemen melibatkan yang pertama, memilih di antara teknologi baru alternatif yang akan digunakan dalam perusahaan. Yang kedua, mengembangkan metode untuk mewujudkan teknologi baru dalam produk dan proses baru. Dan yang ketiga adalah menyebarkan sumber daya sehingga dapat diimplementasikan. Lalu yang perlu dibahas dari ini adalah yang pertama, intensitas research and development, kompetensi teknologi, dan transfer teknologi atau alih teknologi. Intensitas research and development perusahaan adalah sarana utama untuk mendapatkan pangsa pasar dalam persaingan global. Jumlah yang digunakan perusahaan untuk melakukan research and development sangat bervariasi, namun perusahaan harus melakukan pengeluaran dalam batas normal, kecuali perusahaan dituntut untuk menggelontorkan dana yang tidak biasa. Dapat dikatakan jika suatu perusahaan ingin melakukan pengeluaran untuk R&D itu tidak ada masalah, asalkan uang yang dikeluarkan akan menghasilkan hasil baik bagi perusahaan. Unit research and development dalam suatu perusahaan juga perlu dievaluasi setiap beberapa waktu. Jadi unit tersebut tidak hanya berfokus untuk melakukan penelitian secara terus-menerus, tapi juga harus bisa mengintegrasikan inovasi yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan oleh pengguna atau pasarnya. Lalu selanjutnya adalah R&D mix, research and development mix. Sebagai perusahaan akan melakukan campuran R&D dasar, produk, dan proses yang bervariasi menurut industri perusahaan dan lini produknya, di mana campuran R&D ini harus sesuai dengan strategi yang sedang dipertimbangkan dan untuk setiap siklus hidup produk. Misalnya R&D produk biasanya mendominasi tahap awal, siklus hidup produk di mana bentuk dan fitur produk masih diperdebatkan, sedangkan R&D proses sangat penting ketika desain produk mulai didiskusikan dan pada pengurangan biaya serta peningkatan kualitas produk. Selanjutnya ada pengaruh penelitian teknologi. Perpindahan dari suatu teknologi ke teknologi lain merupakan salah satu hal penting dalam strategi perusahaan. Hal ini terjadi ketika teknologi baru tidak dapat begitu saja meningkatkan teknologi yang sudah ada, tapi sebenarnya menggantikan teknologi yang sudah ada untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Karena teknologi baru dinilai lebih berisiko dan kurang menarik bagi pelanggan, teknologi baru tersebut dinilai lebih mahal. Beberapa perusahaan yang dinilai sedang dalam puncaknya pada sebuah segmen pasar sering terlambat berpindah ke teknologi yang baru. Bahkan tidak jarang mereka menganggap teknologi baru ini sebuah teknologi yang mengganggu. Biasanya perusahaan baru atau perusahaan yang tidak sedang berada di puncak pasar lebih tertarik pada teknologi baru tersebut karena dapat mengambil keuntungan dari pangsa pasar yang tadi perusahaan besar itu tidak mau mengambil teknologi tersebut. Next. Selanjutnya adalah masalah operasi strategis. Tugas utama manajer operasi adalah mengembangkan dan mengoperasikan sistem yang akan digunakan dalam menghasilkan sejumlah produk atau jasa yang diperlukan dengan kualitas tertentu, dengan biaya tertentu, dan dalam waktu yang ditentukan. Dalam sistem intermiten, di mana produksi yang berjalan sesuai dengan permintaan konsumen, barang biasanya diproses secara berurutan. Tetapi pekerjaan dan urutan prosesnya berbeda-beda. Di setiap lokasi, tugas menentukan detail pemrosesan dan waktu yang diperlukan. Misalnya sebuah bengkel biasanya memiliki sedikit mesin otomatis, dan karena itu memiliki jumlah biaya tetap yang kecil juga. Dengan begitu, titik impasnya bisa dikatakan cukup rendah, tapi biaya variabelnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Karena sejumlah besar biaya yang terkait adalah biaya variabel, di mana banyak karyawan mendapatkan upah borongan. Biaya variabel perusahaan tersebut dikatakan lebih besar dibandingkan perusahaan yang otomatis. Keunggulan dari perusahaan intermiten adalah mesin dapat beroperasi pada level rendah dan masih mendapat keuntungan. Dalam bahasa strategi, perusahaan ini harus mencari pasar di mana ia dapat memproduksi dan menjual produknya dalam skala yang kecil. Dalam strategi operation issues, ada beberapa hal yang harus dibahas. Yang pertama ada kurva pengalaman. Kurva pengalaman menunjukkan bahwa biaya produksi unit
turun dengan beberapa persentase tetap setiap kali total volume akumulasi produksi dalam unit berlipat ganda. Berdasarkan kurva pengalaman perusahaan, perusahaan harus memberi harga yang sangat rendah pada produk atau jasa untuk mencegah persaingan dan meningkatkan permintaan pasar. Jumlah unit yang terjual tinggi dan pangsa pasar yang tinggi akan menghasilkan keuntungan yang tinggi berdasarkan biaya unit yang rendah. Biasanya manajemen menggunakan kurva pengalaman dalam memperkirakan biaya produksi. Dari yang pertama, produksi yang belum pernah dibuat dengan teknik dan proses saat ini. Yang kedua adalah produksi saat ini yang diproduksi menggunakan teknik atau proses yang baru diperkenalkan. Selanjutnya adalah manufaktur fleksibel untuk kustomisasi pasar. Penggunaan fasilitas produksi massal yang besar dapat berkelanjutan untuk memanfaatkan ekonomi kurva pengalaman baru-baru ini dikritik. Penggunaan komputer assisted design and computer assisted manufacturing dan teknologi robot berarti bahwa waktu belajar lebih pendek dan waktu dapat diproduksi secara ekonomis dalam batch kecil yang disesuaikan dalam proses yang disebut mass customization, di mana produksi barang dan jasa disesuaikan secara individual dengan biaya yang rendah. Manufaktur yang fleksibel memungkinkan keluaran volume rendah dari produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan biaya per unit yang relatif rendah juga, melalui ruang lingkup yang ekonomis. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memiliki keunggulan biaya dari sistem kontinu dengan keunggulan berorientasi dengan pelanggan dari sistem intermiten. Next. Selanjutnya adalah strategic human resource management issues. Tugas utama dari sumber daya manusia adalah meningkatkan tugas utama dari manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kesesuaian antara individu dan pekerjaannya. Departemen Human Resource Management yang baik harus tahu bagaimana menggunakan survei sikap dan perangkat feedback lainnya untuk menilai kepuasan karyawan dengan pekerjaan mereka dan dengan perusahaan secara keseluruhan. Dalam strategi human resource management issues ini, ada beberapa hal juga yang harus dibahas. Yang pertama adalah menambah penggunaan tim. Berarti manajemen telah beralih ke pemanfaatan karyawan yang lebih fleksibel agar sumber daya manusia diklasifikasikan sebagai kekuatan. Oleh karena itu, manajer sumber daya manusia perlu memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pilihan pekerjaan seperti pekerjaan paruh waktu, pembagian pekerjaan, waktu fleksibel, cuti panjang, dan kontrak bekerja, dan terutama tentang penggunaan tim yang tepat. Tim virtual adalah kelompok rekan kerja yang tersebar secara geografis dan atau organisasi yang berkumpul menggunakan kombinasi telekomunikasi dan teknologi informasi untuk menyelesaikan persoalan organisasi. Sebuah studi menemukan bahwa 46% organisasi yang disurvei menggunakan tim virtual dan bahwa perusahaan multinasional 2 kali lebih menggunakan tim virtual dibandingkan perusahaan yang memiliki operasi berbasis di Amerika Serikat. Keanggotaan dalam tim virtual sering berubah-ubah tergantung pada tugas apa yang harus diselesaikan. Penggunaan tim virtual untuk menggantikan kelompok kerja tradisional didorong oleh 5 tren, yakni yang pertama, struktur organisasi yang lebih datar dengan kebutuhan koordinasi lintas fungsi yang meningkat. Yang kedua, lingkungan yang bergejolak yang membutuhkan lebih banyak kerjasama antar organisasi. Yang ketiga, meningkatkan otonomi karyawan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, persyaratan pengetahuan yang lebih tinggi berasal dari penekanan ruang lebih besar pada pelayanan. Yang kelima, meningkatkan globalisasi perdagangan dan aktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah hubungan serikat dan pekerja sementara atau paruh waktu. Untuk meningkatkan fleksibilitas, menghindari PHK, dan mengurangi biaya tenaga kerja, sebuah perusahaan menggunakan jasa dari pekerja sementara atau paruh waktu, di mana beberapa perusahaan berhasil mengurangi biaya tenaga kerja dan menghemat dengan menggunakan jasa dari pekerja sementara. Dikatakan dalam penelitian bahwa pabrik ban di United States berhasil menghemat sekitar 500 juta dolar selama 4 tahun. Namun pada akhirnya, serikat pekerja yang mana berisi para pekerja sementara merasa prihatin karena perusahaan yang menggunakan jasa dari pekerja sementara itu menghindari memperkerjakan pekerja yang lebih mahal. Jadi
alasan dari perusahaan itu memperkerjakan pekerja sementara itu hanya karena mereka tidak mampu memperkerjakan pekerja yang lebih mahal. Selanjutnya adalah kualitas kehidupan kerja dan keragaman manusia. Departemen SDM telah menemukan bahwa untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan, mereka harus mempertimbangkan kualitas kehidupan kerja dalam desain pekerjaan. Oleh karena itu, manajer SDM harus dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja dengan yang pertama, memperkenalkan pemecahan masalah secara partisipatif, yang kedua, menata ulang pekerjaan, yang ketiga, memperkenalkan penghargaan yang inovatif, yang keempat, meningkatkan lingkungan kerja. Peningkatan ini diharapkan akan menghasilkan budaya perusahaan yang partisipatif, sehingga produktivitas dan kualitas produk menjadi lebih tinggi. Selain itu, perusahaan juga dapat mendesain ulang pabrik mereka untuk meningkatkan efisiensi energi. Mereka dapat menerima efek samping dari pekerjaan kualitas kehidupan kerja karyawan mereka, yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Keragaman manusia mengacu pada campuran orang-orang dari berbagai ras, budaya, dan latar belakang di lingkungan kerja. Tugas manajer adalah memastikan bahwa orang-orang diperlakukan secara adil di tempat kerja dan tidak dilecehkan oleh rekan-rekan kerja atau manajer yang memiliki pemikiran buruk. Karena memiliki tenaga kerja yang beragam merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan bisa menyikapi keberagaman tersebut menjadi hal yang positif. Dengan beragamnya tenaga kerja, perusahaan lebih memiliki keunggulan kompetitif karena dengan beragamnya latar belakang, ras, dan budaya, semakin beragam pula inovasi yang akan ditemukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Axel. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah Strategic Information System. Tugas utama manajer sistem atau teknologi informasi adalah merancang dan mengelola aliran informasi dalam suatu organisasi dengan cara yang dapat meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan. Informasi harus dikumpulkan, disimpan, dan disintesis sedemikian rupa sehingga akan menjawab pertanyaan operasional dan strategis yang penting. Sebuah sistem informasi perusahaan dapat menjadi kekuatan atau kelemahan dalam berbagai bidang manajemen strategis. Tidak hanya dapat membantu dalam pemindahan lingkungan dan dalam mengendalikan banyak aktivitas perusahaan, ini juga dapat digunakan sebagai senjata strategis dalam mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah dampak pada performa. Sistem atau teknologi informasi menawarkan 4 kontribusi utama bagi kinerja perusahaan, yaitu yang pertama, ini digunakan untuk mengotomatiskan proses back office yang ada, seperti penggajian, catatan sumber daya manusia, hutang dan piutang, dan untuk membangun database yang besar. Yang kedua, ini digunakan untuk mengotomatiskan tugas individu, seperti melacak klien dan pengeluaran, melalui penggunaan komputer pribadi dengan perangkat lunak pengolah kata dan spreadsheet. 3. Ini digunakan untuk meningkatkan fungsi bisnis utama seperti pemasaran dan operasi. Selanjutnya yang keempat, ini digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah supply chain management. Perluasan internet yang berorientasi pemasaran ke dalam intranet dan extranet memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja organisasi melalui manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah pembentukan jaringan untuk mencari bahan mentah, membuat produk atau membuat layanan, menyimpan dan mendistribusikan barang, dan mengirimkannya ke pelanggan dan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa sumber daya jaringan pemasok memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sebuah survei terhadap para eksekutif global mengungkapkan bahwa minat mereka pada rantai pasokan pertama-tama adalah untuk mengurangi biaya, kemudian meningkatkan layanan pelanggan, dan memasarkan produk baru dengan lebih cepat. Selanjutnya adalah The Strategic Audit, a checklist for organizational analysis. Salah satu cara melakukan analisis organisasi untuk memeriksa kekuatan dan kelemahan perusahaan adalah dengan menggunakan audit strategis. Audit menyediakan daftar pertanyaan menurut bidang yang menjadi perhatian. Selanjutnya adalah synthesis of internal factors. Setelah ahli strategi memindah lingkungan organisasi internal dan mengidentifikasi faktor-faktor untuk perusahaan tertentu mereka,
Mereka mungkin ingin meringkas analisis mereka terhadap faktor-faktor ini menggunakan formulir seperti yang diberikan pada tabel di samping. Tabel IFAS ini adalah salah satu cara untuk mengatur faktor-faktor internal ke dalam kategori kekuatan dan kelemahan yang diterima secara umum, serta untuk memeriksa seberapa baik manajemen perusahaan tertentu menanggapi faktor-faktor spesifik ini. Mengingat pentingnya faktor-faktor tersebut bagi perusahaan, gunakan kerangka kerja VRIO untuk menilai pentingnya setiap faktor yang mungkin dianggap sebagai kekuatan. Untuk menggunakan tabel IFAS, selesaikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, di kolom 1 yaitu faktor internal, buat daftar 8-10 kekuatan dan kelemahan terpenting yang dihadapi perusahaan. Kedua, di kolom 2 atau bobot, tetapkan bobot untuk setiap faktor dari 1.0 paling penting hingga 0.0 tidak penting. Berdasarkan kemungkinan dampak faktor tersebut pada posisi strategis perusahaan tertentu saat ini, semakin tinggi bobotnya, semakin penting faktor ini untuk kesuksesan perusahaan saat ini dan di masa depan. Semua bobot harus berjumlah 1,0 terlepas dari jumlah faktornya. Di kolom 3 atau peringkat, tetapkan peringkat untuk setiap faktor dari 5,0 atau luar biasa hingga 1,0 atau buruk, berdasarkan tanggapan khusus manajemen terhadap faktor tersebut. Setiap peringkat adalah penilaian mengenai seberapa baik manajemen perusahaan saat ini menangani setiap faktor internal tertentu. Yang keempat, di kolom 4 atau skor tertimbang, kalikan bobot di kolom 2 untuk setiap faktor dengan ratingnya di kolom 3 untuk mendapatkan skor bobot faktor tersebut. Yang kelima, di kolom 5 atau komentar, perhatikan mengapa faktor tertentu dipilih dan atau bagaimana bobot dan peringkatnya diperkirakan. Yang keenam, terakhir, tambahkan skor tertimbang untuk semua faktor internal di kolom 4 untuk menentukan skor total tertimbang untuk perusahaan tersebut. Total skor tertimbang menunjukkan seberapa baik perusahaan tertentu menanggapi faktor saat ini dan yang diharapkan di lingkungan internalnya. Skor tersebut dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain dalam industrinya. Periksa untuk memastikan bahwa skor total tertimbang benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan saat ini dalam hal profitabilitas dan pangsa pasar. Total skor tertimbang untuk rata-rata perusahaan dalam suatu industri selalu 3,0. Sebagai contoh dari prosedur ini, tabel di samping mencakup sejumlah faktor internal untuk Metek Corporation pada tahun 1995 dengan bobot yang sesuai peringkat dan skor tertimbang yang disediakan. Perhatikan bahwa skor tertimbang total Metek adalah 3,05, yang berarti bahwa perusahaan itu rata-rata dibandingkan dengan kekuatan dan kelemahan orang lain di industri peralatan rumah tangga utama. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tata. Oke, thank you Axel. Saat ini kami akan masuk menjelaskan hasil analisis lingkungan internal kami pada industri farmasi di Indonesia. Next. Pertama-tama, kita perlu pahami dulu apa itu industri. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, industri adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang ataupun jasa. Industri adalah kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang punya nilai tambah untuk memperoleh keuntungan bagi produsen. Next. Salah satu industri yang tengah menjadi perhatian di Indonesia dan bahkan perhatian dunia adalah industri farmasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI, industri farmasi merupakan sekumpulan badan usaha atau perusahaan yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, serta dapat mendistribusikannya langsung kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, serta toko obat. Next. Fungsi industri farmasi adalah membuat obat dan atau bahan obat. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Next.
Ciri dari industri farmasi adalah yang pertama, industri farmasi adalah industri yang diatur ketat karena menyangkut jiwa manusia atau nyawa. Seperti registrasinya, cara pembuatan obat yang baik, distribusi dan perdagangan produk yang dihasilkan dan lain-lain itu semua diatur ketat. Yang kedua adalah industri farmasi selain menghasilkan obat untuk penderita, mereka juga berorientasi untuk memperoleh keuntungan. Tidak hanya aspek sosial, tapi juga ada aspek ekonomi atau bisnis. Yang ketiga adalah industri farmasi memiliki resiko yang tinggi. Bukan tidak mungkin suatu hari terbukti bahwa terjadi akibat yang tidak diinginkan karena penggunaan suatu obat. Industri farmasi atau lebih tepatnya perusahaan yang bersangkutan akan dituntut dan diharuskan untuk membayar ganti rugi yang sangat besar. Dan yang keempat adalah industri farmasi adalah industri berbasis riset yang selalu perlu inovasi. Karena usia hidup produk atau obat relatif singkat dan sesudah itu akan ditemukan obat generasi baru yang lebih aktif, aman, dan efektif. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, industri farmasi menjadi fokus pemerintah dan menjadi perhatian publik, terutama saat ini proses vaksinisasi di Indonesia sedang dilakukan yang mana sangat melibatkan industri ini. Tentu perusahaan yang ada di industri farmasi Indonesia tidak hanya satu. Maka dari itu pastinya ada persaingan karena kembali lagi ke ciri industri farmasi bahwa tidak hanya ada aspek sosial, tapi juga ada aspek bisnis atau ekonomi. Analisis lingkungan perusahaan baik eksternal maupun internal sangat penting untuk dilakukan guna dapat mengoptimalkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan harus mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu baru bisa meningkatkan kapabilitas, kinerja, keuntungan, dan lainnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis internal di salah satu perusahaan di industri farmasi Indonesia, yaitu perusahaan industri farmasi yang pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817, yaitu Kimia Farma. Next. Sedikit profil tentang Kimia Farma, awalnya nama perusahaan ini adalah NV Chemicalian Handel Redchem & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian di tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Mencatatkan saham perdana untuk publik atau Initial Public Offering IPO pada tanggal 4 Juli 2001 dengan kode emiten KAEF dan komposisi saham 90% milik pemerintah dan 9% hingga 10% milik publik. Melalui proses inbrank yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia pada 28 Februari 2020, kepemilikan saham 5 miliar saham seri B dialihkan kepada PT Bio Farma. Terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk efektif per tanggal 28 Februari 2020. Next. Kimia Farma punya 5 fasilitas produksi yang tersebar di 6 kota di Indonesia. Kelima fasilitas produksi tersebut telah mendapat sertifikat cara pembuatan obat yang baik, CPOB, sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTP, sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik, CPKB, sertifikat cara pembuatan bahan baku obat yang baik, CPBBAOB, dan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 dari LIUT SGS dan TUV. Selanjutnya, Stefani dan Axel akan menjelaskan analisis organisasi atau lingkungan internal pada perusahaan Kimia Farma sebagai perwakilan perusahaan di industri farmasi di Indonesia. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai anak perusahaan dari Kimia Farma. Seperti yang kita tahu bahwa perusahaan Kimia Farma ini mengepalai beberapa cabang anak perusahaan. Yang pertama yaitu Kimia Farma Trading and Distribution, di mana ini adalah anak perusahaan perseroan yang didirikan pada tanggal 4 Januari 2003 yang bergerak di bidang layanan distribusi dan perdagangan produk kesehatan dan memiliki wilayah layanan yang cukup luas, yaitu mencakup 34 provinsi dan 511 kabupaten dan kota. Yang kedua yaitu Kimia Farma Apotek, yaitu anak perusahaan perseroan yang didirikan pada tanggal 4 Januari 2003 yang menyediakan layanan kesehatan yang berintegrasi meliputi layanan farmasi atau apotek, klinik kesehatan, laboratorium klinik dan optik dengan konsep one-stop healthcare solution, sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu PT Syncona Indonesia Lestari, yaitu perusahaan yang memproduksi kina garam dan berbagai turunannya dari berbagai banyak industri.
terutama obat-obatan, minuman, dan industri kimia. Selanjutnya itu ada kimia farma dakwah, yaitu salah satu bentuk ekspansi dari kimia farma yang memperluas bisnisnya hingga ke Arab Saudi. Selanjutnya itu ada kimia farma Sungun Pharmasophia, yaitu perusahaan atau anak perusahaan yang didirikan pada tanggal 25 Januari 2016 dan merupakan pabrik bahan baku farmasi pertama di Indonesia yang merupakan bentuk kerjasama atau joint venture antara PT Kimia Farma dengan Sungun Pharmacopeia Indonesia yang sebagai bentuk perwakilan dari Korea Selatan. Dan yang terakhir yaitu Parpos. Parpos ini merupakan perusahaan farmasi yang merupakan anak perusahaan PT Kimia Farma yang saat ini menguasai saham sebesar 56,7%, yang telah memproduksi lebih dari 284 macam obat-obatan, yang sebagian besar di antaranya itu merupakan pengembangan sendiri atau non-lisensi yang diklasifikasikan dalam kelompok produk etikal generik, OTC, dan argumen. Oke. Berbicara mengenai lingkungan internal suatu perusahaan pasti tidak terlepas dari keyakinan yaitu visi dan misi dari perusahaan. Pertama yaitu visi Kimia Farma, yaitu menjadikan perusahaan Kimia Farma sebagai perusahaan healthcare pilihan utama yang menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Kemudian adapun misi-misi dari Kimia Farma yang pertama yaitu melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan, jaringan distribusi, retail farmasi, dan layanan kesehatan, optimalisasi aset. Yang kedua yaitu mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Dan yang ketiga yaitu memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Selanjutnya itu kita berbicara mengenai struktur atau rangkaian yang ada di dalam perusahaan Kimia Farma. Yang pertama itu merupakan struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan sendiri, di mana Kimia Farma ini dimiliki oleh Bio Farma dengan persentase 90,025%, kemudian dimiliki oleh publik sebesar 9,975%. Selanjutnya terdiri dari struktur organisasi. Ini gambar struktur kepemilikan perusahaannya. Kemudian ini ada struktur organisasi, di mana pada lini pertama itu terdiri dari direktur, terdiri atas direktur utama, direktur produksi hingga direktur human capital. Kemudian di lini yang kedua itu ada fungsional koperasi, baik itu divisi supply chain, divisi procurement, sampai ke divisi teknologi informasi. Dan yang di lini ketiga ada organisasi operasional operasi, yaitu ada SBU manufaktur, SBU marketing sales, dan SBU property. Next. Ini adalah jajaran Dewan Komisaris dari PT Kimia Farma. Seperti yang kita tahu, Dewan Komisaris ini adalah organ perusahaan yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan arahan atau nasihat kepada direksi dalam pengelolaan. Di sini bisa kita lihat bahwa Dewan Komisaris itu terdiri atas Alexander Kaliaga Ginting sebagai komisaris utama, kemudian Mustafa Fauzi sebagai komisaris independen, ada Supnadi sebagai komisaris, kemudian ada Krisma Aryani Albanjar. Oke, next. Kemudian ini adalah jajaran direksi dari PT Kimia Farma. Seperti yang kita tahu bahwa direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan, serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. Nah, Dewan Direksi ini yang pertama ada Direksi Utama yang bernama Ferdi Budirma, kemudian ada Direksi Keuangan yang bernama Pardiman, kemudian ada Direktur Umum dan Human Capital yang bernama Syari Dharma Syahputra, kemudian ada Direktur Produksi dan Supply Chain yang bernama Andi Prajos, dan Direktur Pengembangan Bisnis yang bernama Imam Fathur Rahman. Selanjutnya itu adalah Sekretariat Perusahaan, di mana sekretariat perusahaan ini bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan pelaksana perseroan dan pemangku kepentingan. Sekretariat perusahaan juga bertanggung jawab kepada direksi dan juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya itu ada audit atau komite audit. Nah, tujuan dibentuknya komite audit ini untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan, yaitu yang berpedoman pada good corporate governance, di mana hal ini mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup ketepatan dan kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Kemudian ada core value.
Core value ini sebagai nilai atau budaya perusahaan yang diterapkan berdasarkan surat edaran nomor SE7-MBU-7-2020 tentang nilai umum atau nilai utama core value sumber daya badan usaha milik negara. Nah, core value ini disingkat juga sebagai akhlak, di mana terdiri atas amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dijadikan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di setiap BUMN. Dan hal ini juga diharapkan dapat mempercepat pemahaman tentang nilai-nilai akhlak dan manajemen serta melakukan implementasi terhadap seluruh insan pada PT Kimia Farma dengan berbagai media, baik itu secara offline maupun online. Selanjutnya itu ada 3 program prioritas untuk mencapai 3 target besar industri farmasi nasional. Hal ini itu berdasarkan paket kebijakan ekonomi 11 yang dituangkan dalam Instruksi Presiden RI nomor 6 tahun 2016. Yang pertama itu ada meningkatnya sumber daya yang andal dan kompeten. Jadi, fondasi atau dari implementasi dari 3 program prioritas tersebut adalah peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia melalui penjabaran strategi yang diharapkan manajemen berupaya untuk mendorong laju produktivitas agar PT Kimia Farma ini dapat meningkatkan daya saing industri. Yang kedua yaitu digitalisasi. Yaitu untuk menjadikan perusahaan healthcare terkemuka, PT Kimia Farma menerapkan digitalisasi secara end-to-end, yaitu implementasi teknologi dari hulu ke hilir. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, membuat proses bisnisnya semakin cepat, dan meningkatkan sales atau penjualan. Yang terakhir yaitu strategi aliansi. Nah, strategi aliansi ini guna meningkatkan posisi daya saing Kimia Farma ke depannya. Maka hal ini dilakukan strategi aliansi. Hal ini merupakan salah satu cara supaya aktivitas fungsi bisnisnya berorientasi pada tujuan kerjasama jangka panjang antar dua perusahaan ini dapat memperoleh peluang dan menghindari resiko untuk peningkatan manfaat. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Axel. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada aset dari Kimia Farma. Pada tahun 2019, Kimia Farma memiliki aset, yaitu berupa aset tidak lancar dan aset lancar. Jumlah aset lancar dari Kimia Farma pada tahun 2019 adalah 7.344.787.123 rupiah. Aset tidak lancar dari Kimia Farma ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019 adalah 11.008.090.009 rupiah pada tahun 2019. Aset tidak lancar dari Kimia Farma ini terdiri dari investasi jangka panjang, piutang lain-lain, aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset tidak lancar lainnya, aset pajak tangguhan. Sehingga jumlah aset Kimia Farma pada 2019 adalah sebesar 18.359.877.132 miliar. 132 rupiah. Sorry, maksud saya gitu. Selanjutnya adalah beberapa hal yang ingin dicapai Kimia Farma ke depannya. Kimia Farma target penurunan importasi bahan baku melalui Kimia Farma Sunggun atau entitas anak yang memproduksi bahan baku menargetkan penurunan impor bahan baku sebesar 24% pada tahun 2024 untuk memenuhi aturan tentang tingkat kandungan dalam negeri. Selanjutnya adalah Kimia Farma perluas pasar healthcare. Sejalan dengan visi Kimia Farma yaitu yang menjadi solusi kesehatan bagi masyarakat, Kimia Farma memang fokus untuk mengembangkan jaringan bisnis layanan kesehatan dengan memperluas jaringan outlet yang berkualitas di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kemampuan dan pengetahuan dari Kimia Farma. Yang pertama, Kimia Farma ditunjuk sebagai penyedia vaksin Sinopharm. Kimia Farma mulai melakukan kerjasama dengan Sinopharm dari perusahaan dari Beijing. Selain Sinopharm, ada juga jenis vaksin lain yang sedang dijajaki, yakni vaksin Moderna dari Amerika Serikat dengan platform mRNA.
Selanjutnya, melakukan pengembangan terhadap layanan kesehatan digital Kimia Farma. Aplikasi ini dapat digunakan oleh penggunanya untuk mengakses beberapa layanan yang dimiliki dan disediakan oleh Kimia Farma dari rumah seperti membership, order produk kesehatan, online payment, healthcare news, serta integrasi layanan swab antigen dan PCR di outlet Kimia Farma. Selanjutnya adalah calon vaksin G42 Kimia Farma masuk uji klinis 3. Calon vaksin ini diproduksi oleh G42 Healthcare Holding bekerjasama dengan perusahaan bioteknologi Cina, Sinopharm. Dalam proses uji klinis, Kimia Farma tergabung di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menganalisa PT Kimia Farma menurut VIO Framework. Next. Yang pertama itu valuable. Berdasarkan analisa VIO, demi mencapai sebuah kesuksesan dan dapat terus bersaing, perusahaan ini telah menerus melakukan inovasi-inovasi dan perubahan transformasional yang dilatar belakangi oleh tuntutan konsumen serta mengikuti perkembangan zaman. Keberhasilan yang dialami oleh perusahaan memang tidak luput dari SDM yang berkomitmen dan memiliki keseriusan dalam bekerja serta masyarakat yang menerima akan perubahan dari PT Kimia Farma. Yang kedua itu ya rareness. Berdasarkan analisa FRIO, terdapat sumber daya dan kapabilitas yang tidak dapat dimiliki oleh pesaing, yaitu harga jual yang dapat bersaing, digitalisasi, strategi aliansi, skill of human relation, work culture, dan loyalitas karyawan. Yang ketiga yaitu imitability. Berdasarkan analisis FIO, terdapat sumber daya dan kapabilitas yang tidak dapat ditiru oleh pesaing, yaitu harga jual yang dapat bersaing, excellent service, personal selling, brand awareness, perusahaan pasar, strategi analisisnya, employee training and development, skill of human relation, work culture, dan loyalitas karyawan. Next. Yang keempat yaitu organization. Berdasarkan analisa FRIO, semua sumber daya dan kapabilitas Kimia Farma dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga dikelola dengan baik oleh perusahaan. Sumber daya dan kapabilitas PT Kimia Farma memiliki kekuatan terbesar adalah harga jual yang dapat bersaing, excellent service, personal selling, brand awareness, perluasan pasar, strategis analisisnya, employee training and development, skill of human relation, work culture, dan loyalitas karyawan. Perusahaan ini mengatur sistem manajemen, proses kebijakan, struktur, dan budaya organisasi yang dapat sepenuhnya menyadari potensi yang berharga, langka, dan mahal agar dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan memanfaatkan segala aspek seperti SDM, teknologi, dan lain-lain. Next. Business model. PT Kimia Farma menggunakan model bisnis blockbuster. Industri farmasi adalah industri yang didorong oleh inovasi tinggi yang sepanjang sejarahnya telah berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia dengan menyediakan obat-obatan baru untuk mengatasi berbagai penyakit dan telah tumbuh menjadi salah satu sektor utama di dunia. PT Kimia Farma Persero yang berdiri pada tahun 1817 memiliki budaya perusahaan yang merupakan nilai-nilai inti perseroan, yaitu I-Care, dengan kependekan dari innovation, inovatif, customer first, accountable, responsible, eco-friendly. Salah satu budaya perusahaan yang menjadi perhatian adalah inovatif, di mana usaha perusahaan untuk selalu melakukan budaya berpikir out of the box, smart, dan kreatif guna membangun produk unggulan. Maka dari itu, PT Kimia Farma menggunakan model bisnis blockbuster, model yaitu berfokus pada beberapa produk dengan potensi pengembalian yang tinggi. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya, Daniel.
Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah value chain analysis. Dalam value chain analysis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu primary activities dan support activities, di mana primary activities ini terdiri dari yang pertama inbound logistik. Kimia Farma memiliki bidang usaha utama, yaitu industri yang didukung oleh riset dan pengembangan, pemasaran, distribusi, retail, laboratorium, klinik, serta klinik kesehatan. Dalam menjalankan bisnisnya, Kimia Farma memiliki beberapa jenis portofolio bisnis yang diturunkan dalam area bisnis, yaitu yang pertama, industri farmasi yang meliputi fasilitas produksi di 5 kota di Indonesia. Lalu yang kedua, distribusi dan perdagangan yang meliputi kegiatan distribusi oleh PT Kimia Farma Trading and Distribution. Dan PT Kimia Farma ini sudah membagi aktivitas-aktivitas utamanya ke dalam beberapa entitas atau unit bisnis. Untuk industri riset dan pengembangan, pemasaran, laboratorium klinik itu masuk ke dalam unit bisnis PT Kimia Farma Tbk atau holdingnya di situ. Terus yang untuk retail, farmasi, klinik kesehatan itu masuk ke unit bisnis PT Kimia Farma Apotek. Terus untuk perdagangan dan distribusi masuk ke PT Kimia Farma Trading and Distribution. Lalu selanjutnya ada operation. Kimia Farma adalah perusahaan holding yang bergerak di industri farmasi mulai dari hulu sampai hilir, yaitu menghasilkan produk dari bahan baku mentah menjadi bahan setengah jadi, hingga menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi langsung oleh pelanggan. Proses bisnis operasional dimulai dari pengolahan bahan baku yang diolah menjadi barang jadi atau obat yang akan dipasarkan dengan menggunakan jasa trading and distribution, hingga penambahan pelayanan yang membentuk apotek, klinik kesehatan, apotek, dan laboratorium. Selanjutnya adalah outbound logistik. Kimia Farma memiliki 5 fasilitas produksi yang tersebar di 5 kota Indonesia. Kelima fasilitas produksi tersebut telah mendapat sertifikat cara pembuatan obat yang baik, sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik, sertifikat cara pembuatan bahan baku obat yang baik, dan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 dari Layot, SG, dan TUV. Next. Selanjutnya adalah marketing and sales. Secara keseluruhan, daerah operasional dari seluruh kegiatan usaha Kimia Farma tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka memperluas pangsa pasar di farmasi nasional dan internasional, perseroan senantiasa memastikan bahwa seluruh cabang memperoleh sertifikat dan memahami dengan baik cara distribusi obat yang baik, serta berupaya mengurangi terjadinya sales opportunity loss yang ketika itu sekitar 26%. Sebagai upaya untuk melaksanakan aktivitas distribusi dan ketersediaan produk di pasaran, serta dalam menunjang program JKN dan KFTD telah memperluas sebagai upaya untuk melaksanakan aktivitas distribusi dan ketersediaan produk di pasaran, serta dalam menunjang program JKN, KFTD telah memperluas jaringan distribusinya menjadi 47 pedagang besar farmasi. Lalu selanjutnya adalah servis. Dari sisi bisnis, trading and distributor, dalam rangka memberikan layanan yang profesional dan lebih baik, KFTD terus mengembangkan sistem teknologi informasi perusahaan yang dapat melayani permintaan layanan trading maupun distribusi dari seluruh penjuru Nusantara. Layanan pengiriman yang cepat dan tepat sesuai dengan standar CDOB yang sudah ditentukan Badan POM, serta layanan garansi dan klaim atas produk-produk yang dipercayakan pada para prinsipal. Dari sisi bisnis apotek Kimia Farma memberikan layanan prima atas retail farmasi, serta solusi jasa layanan kefarmasian untuk semua masyarakat Indonesia. Dari sisi operasional, Kimia Farma memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanannya. Teknologi informasi berperan penting dalam kinerja operasional Kimia Farma. Beberapa manfaat penerapan teknologi informasi dalam mendukung bisnis farmasi antara lain dapat mempermudah dan mempercepat proses kerja pada tiap divisi, yakni kebutuhan informasi dapat diakses dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Teknologi informasi juga turut membantu kinerja di sektor distribusi dan retail, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan. Next. Selanjutnya adalah support activities, di mana support activities sendiri dibagi menjadi yang pertama company infrastruktur,
di mana perusahaan telah melakukan beberapa peningkatan di unit produksi pada tahun 2018, seperti upaya efektivitas dan efisiensi pabrik untuk memperoleh hasil yang maksimal, dan lain-lain. Pengaturan produk-produk yang diproduksi pada tiap pabrik diatur ulang yang mengarah pada operasionalisasi penggunaan mesin-mesin sehingga dapat dicapai utilisasi yang optimal dengan sasaran yang tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat biaya. Lalu selanjutnya adalah sumber daya manusia, di mana kunci utama bagi penerapan farmasi digital kimia farma adalah penguatan sumber daya manusia. Terobosan penerapan teknologi informasi memberikan transformasi yang besar pada pengelolaan perseroan secara mendasar. Sebagai penggerak roda organisasi dan bisnis perseroan, SDM menjadi fondasi untuk dapat mengawal transformasi tersebut untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan target yang telah dirancang. Selanjutnya adalah teknologi development. Di tahun 2018, sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang terintegrasi telah berjalan dan akan dikembangkan secara bertahap pada seluruh operasional dan proses bisnis mulai dari hulu hingga hilir. Teknologi informasi berperan penting dalam kinerja operasional kimia farma. Beberapa manfaat penerapan teknologi informasi dalam mendukung bisnis farmasi antara lain dapat mempermudah dan mempercepat proses kerja pada tiap divisi, yakni kebutuhan informasi dapat diakses dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Next. Selanjutnya, kelompok kami menyebutkan bahwa diketahui dari pembahasan di atas jika kimia farma terus melakukan inovasi-inovasi demi mencapai kesuksesan dan dapat terus bersaing. Inovasi yang dilakukan tersebut dilatar belakangi oleh tuntutan konsumen serta mengikuti perkembangan zaman. Dan dikatakan juga, jika keberhasilan tersebut tidak lepas dari sumber daya manusianya, yang berkomitmen dan memiliki keseriusan. Dari hal itu dapat dikatakan jika perusahaan memiliki sumber daya yang dapat menambah nilai dalam memanfaatkan peluang dan bertahan dalam menghadapi ancaman. Selain itu, keunggulan PT Kimia Farma di mata para pesaingnya tidak lepas dari bagaimana perusahaan ini mengatur sistem manajemennya. PT Kimia Farma dinilai berhasil dalam memanfaatkan beberapa aspek seperti SDM dan teknologinya sehingga perusahaan ini dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan pasar. Selanjutnya, PT Kimia Farma dalam rangka mengoptimalkan penggunaan mesin untuk mencapai utilitas yang optimal dengan sasaran tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat biaya, perusahaan melakukan pengaturan ulang produk-produk yang diproduksi pada tiap pabrik. Selain itu, PT Kimia Farma juga meningkatkan koordinasi dengan marketing, keuangan, pengadaan bahan baku, unit logistik sentral, dan distribusi, sistem penjaminan mutu. Hal tersebut dilakukan PT Kimia Farma dengan harapan dapat meningkatkan pengendalian dan perencanaan produksi produk-produk perusahaan dan percepatan waktu penyelesaian sehingga secara signifikan dapat menekan harga pokok produksi yang lebih efisien dan tentunya efektivitas produksi semakin meningkat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.